Sesaat lagi kita akan menyimak Ngobrol Bareng. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Rahasia FM, memainkan tembang terbaik di Magetan. Rasi 90,6 FM, radio keluarga Anda. Baik, selamat siang sahabat Rasi. Kita ketemu lagi nih di acara Ngobrol Bareng dengan RSUD Dr. Saidiman Magetan untuk kesempatan Kamis 25 Maret 2021 ya. Dan kita sudah kedatangan narasumber kita dari RSUD Dr. Saidiman Magetan, ada Dr. Rahma Anindita, spesialis anak ya. Halo, selamat siang dokter. Selamat siang Mbak. Iya, gimana kabarnya untuk hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dan gak lupa acara ini juga disiarkan secara live di Facebook Rasi Magetan, sahabat Rasi ya. Kita sapa dulu sahabat Rasi ada di rumah ya. Halo. Ya, baik, dan kita untuk hari ini akan membahas tentang mengejar imunisasi di kala pandemi ya dok ya. Mungkin sahabat Rasi yang ada di rumah, ini khususnya buat para ibu-ibu ya yang punya balita seperti itu, mungkin nanti pengen tanya-tanya seperti itu, silakan saja lewat telepon di 896-137 ataupun lewat SMS atau WhatsApp kita ya di 0811 30 20 90. Nah, dan langsung aja ini dok ya, membahas mengejar imunisasi di kala pandemi seperti itu. Mungkin bisa dijelaskan untuk pendahuluannya. Ya, terima kasih. Ini sebelum ke ngobrol-ngobrol nih, kenalan dulu nih ya. Oh iya, dengan ya, Karin. Saya Dokter Anin ya, disapanya sehari-hari. Saya dokter anak di Magetan. Saya masih cukup baru nih di sini, baru 1 tahun di sini. Jadi kesempatan nih buat menyapa warga Magetan ya. Oh, jadi panggilannya Dokter Anin. Iya, panggilannya Dokter Anin siap. ya. Seperti itu. Nah, kenapa kok kita ambil ini ngobrolnya hari ini tentang imunisasi ya? Karena pandemi ini tantangan tersendiri ya. Jadi buat kami dokter anak di sini juga teman-teman tenaga kesehatan yang berkecimpung di dunia anak, baik itu bidan maupun perawat maupun kader ya, di daerah atau di pelosok ya, di desa-desa, untuk bisa menyelenggarakan imunisasi itu sebuah tantangan. Syaratnya banyak banget. Mau posyandu aja daerahnya harus hijau dulu, harus oranye dulu, harus ini dulu, banyak sekali. Jadi di kesempatan ini saya pingin menggalakkan kembali ya pentingnya imunisasi, walaupun kita harus pinter-pinter mencari tempat mana yang aman untuk melakukan imunisasi anak kita. Betul. Seperti itu. Selain itu, yang kedua, misi saya saya di sini adalah supaya orang tua di rumah, Bapak Ibu sekalian, juga tidak takut untuk memeriksakan anak-anaknya kembali ke rumah sakit Dr. Saidiman Magetan ya. Jadi jangan takut ke rumah sakit nanti di COVID kan, tidak. Ya, seperti itu. Masih ada banyak prosedur yang kita lakukan untuk bisa membuat aman ya kondisi lingkungan rumah sakit ya, mulai dari awal kedatangan sampai nanti pemeriksaan. Ya, seperti itu. Nah, kenapa kok kembali lagi ke imunisasi ya? Kembali ke himbauan Satgas Imunisasi IDAI, Prof. Cisi ya, berpesan bahwa imunisasi wajib dasar anak itu tetap harus dilakukan untuk mencegah infeksi pada anak ya. Beberapa penyakit, banyak ya penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi. Sangat sayang jika akhirnya kita takut COVID tapi ternyata anak kita sakit yang lain ya, atau nantinya terjadi outbreak atau masalah besar baru yang dulunya tidak jadi masalah, tapi karena tidak imunisasinya cakupannya rendah, malah sekarang bisa jadi muncul lagi infeksinya, seperti itu. Ya, kemudian terus mengingatkan kembali ke orang tua semua, Bapak Ibu sekalian, tadi yang disapa Mbak siapa Mbak? Karin. Mbak Karin itu cuman ibu-ibu aja ya. Sekarang bapak-bapak juga harus tahu nih, karena biar bagaimanapun anak itu adalah tanggung jawab bapak dan ibunya. Jadi yang
harus mengerti kebutuhan asah asih asuh anak, tentunya kedua orang tua ya. Dimana salah satu yang harus dipenuhi kebutuhannya adalah kebutuhan imunisasi ya. Mengingatkan kembali jadwal imunisasi dasar pada anak di bawah 5 tahun itu adalah sesuai dengan buku KIA yang ada dipegang oleh masing-masing ya. Iya, mulai betul. dari baru lahir ya mendapatkan imunisasi hepatitis B, kemudian nanti 1 bulan 2 bulan mendapatkan imunisasi BCG polio, dilanjutkan dengan di usia 2 bulan 3 bulan 4 bulan. Nanti selanjutnya ada tambahan imunisasi di usia 5 sampai 6 bulan, 9 bulan dan nanti 18 bulan. Iya, Seperti betul. itu. Nah, biasanya ini Dok ya, kalau di masyarakat ini ya, kan biasanya kita itu melakukan posyandu ya. Biasanya ada posyandu di tempat-tempat tempat tinggalnya masing-masing seperti itu. Tapi kalau di masa pandemi ini kan kayaknya belum ada seperti itu. Nah, itu gimana itu, Dok? Ya, untuk masalah posyandu sebenarnya sudah mulai dilakukan uji coba untuk melakukan posyandu dengan protokol kesehatan yang ketat seperti itu. Itu kita sudah mulai dengan Dinas Kesehatan Magetan juga sudah mulai memberikan izin untuk melakukan posyandu di tempat-tempat yang hijau ya, yang tidak ada kasus coronanya, ataupun saat ini juga sudah mulai dilakukan di tempat yang memang ada kasus tetapi dengan protokol kesehatan. Jadi sampai saat ini posyandu diharapkan tetap terselenggara ya dengan beberapa protokol, misalnya jadwal kedatangan itu diatur sehingga tidak terjadi penumpukan balita seperti itu. Karena kalau kita tidak menyelenggarakan posyandu maka kita akan kehilangan beberapa momen penting ya selain imunisasi. Selain imunisasi di posyandu tentunya ada pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak yang mungkin tidak bisa kita lewatkan setiap bulannya seperti itu. Jadi rekomendasinya tetap dilakukan posyandu dengan protokol kesehatan. Iya betul. Soalnya di tempat saya kayaknya belum ada. Ya harusnya masih belum menggalakkan kayaknya. Ya memang kalau kondisinya memang tidak memungkinkan, memang kalau masih dalam situasi yang red zone seperti itu memang boleh dilakukan penundaan posyandu. Tetapi kan tidak mungkin akan red zone terus gitu ya. Semuanya akan ada perkembangannya menuju ke situasi yang lebih aman, maka harus segera dilakukan posyandu dan imunisasinya harus segera dikejar seperti itu. Baik, dan biasanya kita bisa melakukan imunisasi di posyandu, misalnya kan ada bidannya datang gitu ya. Dok, bisa. Nah, untuk antisipasi orang tua nih, gimana nih kalau nggak ada posyandu terus harus dibawa kemana ini, Dok? Iya, jadi kalau misalnya posyandunya belum terselenggara karena alasan keamanan yang dipertimbangkan, maka bisa melakukan posyandu di puskesmas terdekat juga bisa. Kemudian di beberapa rumah sakit yang memang menyediakan layanan imunisasi seperti itu. Iya, baik. Dan nanti kita lanjut lagi ya buat Dokter Anin ya. Jangan kemana-mana buat sahabat Rasi. Mungkin nanti ada pertanyaan yang ingin disampaikan kepada Dokter Anin ya. Bisa lewat telepon di 896-137 ataupun lewat SMS atau WhatsApp kita di 0811 30 20 906 setelah pesan-pesan berikut ini. Pak, Oh ya, ada apa Bu? rasanya tidak terbayang ya kita bisa sebahagia ini. Iya ya Bu, dulu kita berumah tangga sudah 5 tahun tidak bisa punya keturunan. Tapi setelah kita terapi di Gria Sehat Alami Asia Medica, ibu bisa hamil dan kita bisa punya anak semanis ini. Bapak juga gitu. Iya, Bapak dulu tidak bisa memuaskan ibu. Setelah Bapak menjalani terapi spektakuler kejantanan, langsung bertenaga. Benar-benar jos, Pak. Benar, Gria
Gria Sehat Alami Asia Medika. Bapak T. Aulia, Sarjana Herbalife Muslim, spesialis vitalitas pria dan kandungan, melayani terapi al-hijamah, terapi chiropraktik, terapi herba penawar, terapi spektakuler kejantanan, terapi gempur lemak, gurah, sauna, dan lain-lain. Biaya terapi Rp50.000 dengan terapi spektakuler kejantanan, lemah syahwat, ejakulasi dini, impotensi, bergaransi, kanker rahim, kista, mioma, kanker payudara, kanker serviks, dan lain-lain. Diobati secara khusus sampai benar-benar sembuh dengan metode bioterapi dan dipadu dengan ekstrak fitofarmaka. Terbukti dapat mematikan sel kanker. Anda akan terhindar dan bebas dari operasi. Buktikan. Bagi Pak Sutri yang sudah lama menikah belum punya keturunan, segera konsultasikan atau berobat ke Gria Sehat Alami Asia Medika, spesialis vitalitas pria, kandungan, dan mata. 2 kali siklus datang bulan Anda akan lihat hasilnya. Segera kunjungi alamat praktek kami. Jalan Bromo, RT 2, RW 2, nomor 3, Kelurahan Bulukerto, Magetan. Telepon 082 334 728 877. Buka dari jam 9 pagi sampai jam 4 sore. Hari Jumat tutup. Dari perempatan Bulukerto ke barat masuk Jalan Bromo, kurang lebih 20 meter, lihat papan nama Asia Medika. Gria Sehat Alami Asia Medika, solusi tepat keharmonisan rumah tangga Anda. Buktikan Anda puas. Pak gek iki kok wis wayah garap sawah. Gek durung mengko ragat anak sekolah. Piye iku solusine, Pak? Yo comek piye wae to, Bu. Lah piye to, Pak? Nyatane sampai saiki yo durung ana solusine. Sudah. Wis gak usah bingung. Urusan dana percayakan saja pada KSP Pangestu. Loh, lah kok podo karo sing tak pikir, Pak? Lah iya, nang KSP Pangestu kuwi proses pengajuan pinjaman cepat tanpa survei, bunga ringan, uga jenis pinjamane akeh, ana bulanan, musiman lan liya-liyane. Bermula dari sebuah keinginan untuk mengangkat derajat kesejahteraan, KSP Pangestu hadir membantu Anda dengan memberikan bantuan pinjaman dana dengan jaminan BPKB dengan proses cepat, tanpa survei, langsung cair, bunga ringan, BPKB dijamin aman, serta pinjaman lunas BPKB langsung dikembalikan. Syarat pengajuan pinjaman, menyerahkan BPKB asli, SNK, KTP dan kartu keluarga, serta cek fisik kendaraan. Tunggu apa lagi? Segera hubungi KSP Pangestu, Cabang Magetan, Jalan Kalpataru 34 Tawangano Magetan, atau Barat Toko Roti Devira. Telepon 0351 897 766. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda. Pada suatu malam di sebuah warung. Dek Parjan, tumben malam-malam mau minum apa? Kopi hitam segelap jiwaku, Mbak. Manis apa pahit? Pahit sepahit malamku, Mbak. Memang ada apa? Kok cemberut? Setiap istriku minta jatah, aku nyerah. Laki-laki jangan cemen. Ini minum Hidpromen, dijamin mateng. Serius, Mbak? Ya serius. Kalau gitu tak coba dulu. Tapi bayar dulu kopinya. Besok, Mbak, besok. Benar, Hidpromen adalah produk herbal untuk lelaki. Diproses menggunakan teknologi modern, menjaga stamina pria, meningkatkan kualitas ereksi, libido, kualitas sperma, dan kesuburan pria. Karena Hidpromen mateng rasanya. Hidpromen, andalan lelaki sejati. Resi 90,6 FM,
radio keluarga Anda. Baik sahabat Rasi, kita masih di acara ngobrol bareng RSUD Dr. Saidiman Magetan bersama Dr. Anin ya, spesialis anak ini sahabat Rasi. Dan mungkin yang ingin bertanya silakan ya, kami tunggu ini untuk interaksinya di 8961137 untuk via telepon, dan untuk SMS atau WhatsApp kita di 081130200906. Baik, ini Dokter Anin, ini sudah ada yang bertanya dari nomor aja ini ya, dari 500 ya. Selamat pagi Dok. Oh, sini sudah siang. Selamat pagi Dok, mau tanya bisa nggak imunisasi di Rumah Sakit Dr. Saidiman Magetan dan syaratnya bagaimana Dok? Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi kalau untuk imunisasi di Rumah Sakit Saidiman Magetan, memang kita hanya menyediakan beberapa vaksin yang memang bisa dipakai untuk beberapa waktu gitu, karena memang cakupan imunisasi di Magetan ini memang banyak tercover di posyandu seperti itu. Jadi di RSUD Saidiman itu kami melayani hanya yang DPT misalnya seperti itu, dan itu di hari-hari tertentu, di hari Rabu seperti itu, di minggu kedua dan minggu keempat. Tapi memang untuk prosedurnya ya memang pendaftaran dulu. Memang sebaiknya kita periksa dulu kondisi bayinya seperti apa, dan kalau memang layak untuk dilakukan imunisasi, kita akan lakukan imunisasi. Ya Kak, memang kita tidak menyiapkan imunisasi, poliimunisasi kita di Saidiman memang belum lengkap, karena itu tadi banyak imunisasi yang sudah tercover di posyandu gitu. Jadinya memang kita jadi tidak banyak melakukan imunisasi di RSUD seperti itu. Jadi kalau masih bisa dilakukan posyandu dan tidak ada indikasi untuk sakit tertentu, biasanya kita kembalikan ke posyandu atau puskesmas masing-masing. Oh, puskesmas terdekat ya. Puskesmas terdekat. Dan gini Dok, seumpama nih ya, kalau imunisasinya telat seperti itu ya, mungkin kan di masa pandemi seperti ini kan bayi baru lahir misalnya kan tadi umur 2 bulan disuntik BCG seperti itu ya, tapi karena orang tuanya takut jadi nggak kemana-mana, terus tiba-tiba kan sekarang usianya udah mau 1 tahun seperti itu ya, itu gimana itu Dok? Ya, baik, kalau imunisasinya sudah terlambat, ini bagaimana solusinya? Kita mengenal yang namanya kejar imunisasi ya, dimana kejar imunisasi itu imunisasi dijadwalkan serapat mungkin sehingga bisa mengejar kekebalan tubuh yang sesuai yang diharapkan. Nah, kalau memang sudah terlambat imunisasinya, bisa dikonsultasikan ke kalau sudah banyak gitu, biasanya dikonsulkan dulu ke dokter anak di Rumah Sakit Saidiman. Nanti kita lakukan penjadwalan ulang untuk imunisasinya. Kemudian nanti akan kita kembalikan ke puskesmas terdekat untuk melakukan imunisasinya seperti itu. Jadi kalau terlambat itu masih bisa. Ya, jadi jangan khawatir kalau imunisasi terlambat itu tidak akan mengurangi imunitasnya. Jadi segera saja dilakukan kejar imunisasi sehingga bisa tercapai kekebalan yang diharapkan seperti itu. Jadi tidak ada kata terlambat ya. Jadi segera saja dipenuhi kewajiban imunisasinya kalau sudah yang terlanjur terlambat. Oh gitu. Jadi masih tetap bisa, nanti bisa ke puskesmas terdekat itu, atau bisa konsultasi dulu ke dokter anak. Kalau sudah banyak yang terlambat, biasanya dikonsulkan dulu untuk mendapatkan jadwal gitu. Tetapi kalau hanya satu yang terlambat, itu bisa segera dilakukan kejar imunisasi. Karena sekarang kan masa pandemik, memang tantangan tersendiri seperti itu ya. Sudah kayaknya hampir 1 tahun gitu, kayaknya imunisasi di tempat saya itu 1 kali aja gitu. Ya, jadi memang harus segera dilakukan kejar imunisasi ya. Kalau tidak, nanti kalau cakupan imunisasinya rendah, maka akan muncul penyakit-penyakit baru seperti itu. Iya. Nah, ini kan sekarang lagi trennya ini sudah datang vaksin seperti itu. Vaksin buat COVID-19 seperti itu ya. Nah, untuk balita sendiri apakah itu wajib divaksin itu, Dok? Ya. Untuk vaksin COVID-19 saat ini memang cakupan untuk usia anak ya, usia 0 sampai 18 tahun memang belum ada rekomendasinya. Memang
burden of disease ya, beban penyakit untuk COVID-19 ini banyak di dewasa dan lansia, sehingga pengembangan vaksin COVID-19 saat ini juga baru sebatas di usia di atas 18 tahun ya, yang di usia dewasa rekomendasinya seperti itu. Tetapi saya yakin kemajuan ilmu pengetahuan itu akan terus berkembang ya, dan kita tidak tahu di batas waktu yang mana mungkin suatu saat vaksin COVID juga akan sampai pada usia anak-anak seperti itu ya. Mungkin kalau sekarang memang belum direkomendasikan seperti itu ya, karena memang yang sangat rentan. Kayaknya memang yang sepuh-sepuh seperti itu ya. Jadi harapannya kita mengcover dulu yang dewasa sehingga bisa melindungi yang sepuh-sepuh gitu ya, supaya tidak terjadi tadi beban penyakit yang berat untuk dewasa. Kalau COVID-19 pada anak sebagian besar gejalanya memang ringan, walaupun di beberapa daerah ditemukan yang kondisi yang fatal seperti itu. Tapi memang jarang juga ya ditemui untuk anak-anak seperti itu terkena COVID itu, memang jarang sekali sebenarnya. Banyak sebenarnya. Aslinya banyak ya. Jadi memang kasus COVID-19 anak di Magetan itu cukup banyak sebenarnya, tetapi gejalanya mulai dari yang tidak bergejala, gejala ringan sampai gejala sedang. Malah banyak ya. Soalnya kan di pemberitaan nih seperti itu kan yang dibaca kan masih yang kalau dibandingkan dengan yang di lansia tentunya masih banyak yang lansia dengan angka kematian atau fatal penyakit yang beratnya, gejala beratnya banyak yang lansia seperti itu. Kalau anak banyak yang tidak bergejala, jadi tetap di rumah. Tetap di rumah. Jadi tetap isolasi mandiri seperti itu ya. Mungkin kayak kalau anak-anak itu gimana ya? Kekebalan tubuhnya namanya imunnya memang masih kuat seperti itu ya. Jadi karena kan banyak hal ya yang berperan dalam kenapa kok lansia itu banyak yang berat ya gejala COVID-nya, tapi bukan kapasitas saya ngomong di sini ya, karena saya dokter anak. Tentunya yang kita bahas adalah kasus-kasus yang anak seperti untuk anak-anaknya sendiri seperti itu ya. Baik, untuk imunisasi sendiri ini dok ya, sebenarnya mungkin masih banyak ini para orang tua ya di luar sana yang belum tahu itu apa sih manfaat dari imunisasi tersendiri gitu. Ya, jadi mungkin Bapak Ibu banyak yang hanya sekedar melakukan kewajiban ya imunisasi itu tanpa tahu efeknya apa. Sebenarnya kalau kita kilas balik ke dulu ya, tahun saat belum ada vaksin itu berkembang seperti sekarang, maka akan banyak penyakit-penyakit yang menular ya, seperti cacar air ya, kemudian hepatitis B ya, kemudian TBC. Banyak hal penyakit yang ternyata bisa ditekan angkanya dengan imunisasi. Karena apa? Semakin banyak anak-anak yang diimunisasi, maka daya rentan atau daya sakit itu kan semakin turun ya. Sehingga akhirnya nggak ada nih anak yang sakit. Lama-kelamaan si sakit ini akan seperti menghilang ya. Sudah nggak ada lagi penularannya di muka bumi. Seperti itu. Nah, mungkin manfaatnya yang secara umum seperti itu, yang berdampak ke masyarakat luas. Kalau yang untuk anak kita sendiri, yang individu ya, imunisasi itu akan membentuk kekebalan. Tubuh si anak akan membentuk kekebalan, sehingga kalau ada kuman yang sudah dia kenali, kita perkenalkan lewat vaksin imunisasi, maka respon tubuh dia itu sudah seperti teman, nggak jadi sakit gitu, sakitnya nggak berat gitu. Itu yang efek yang bisa didapatkan per individu dari imunisasi tersebut. Iya, dari imunisasi itu. Jadi kan kalau kita kupas satu persatu ya, guna imunisasi itu apa saja. Dari 0 bulan itu saat lahir bayi diberikan vaksin hepatitis B ya. Fungsinya adalah untuk mencegah penularan hepatitis B ya, yang ditularkan kemungkinan dari darah ya. Sebagian besar penularannya dari darah.
dan banyak kasus hepatitis B positif pada ibu hamil, sehingga sampai saat ini salah satu cara untuk mencegah penularan hepatitis B dari ibu ke bayi adalah dengan vaksin hepatitis B seperti itu. Terus kemudian 1 bulan, 2 bulan itu ada vaksin BCG ya. Vaksin BCG itu untuk apa? Jadi vaksin BCG ini adalah untuk mencegah supaya tidak terjadi TBC berat ya, TBC atau sakit flek paru itu ya, seperti itu. Sangat miris sekali ternyata kasus TBC itu saat ini cukup banyak ya. Entah karena cakupan imunisasi kita juga belum baik ya. Jadi cakupan imunisasi nasional itu masih belum sesuai target ya. Targetnya di atas 90% lah kita bisa cakupan imunisasinya seperti itu, tetapi masih di bawah itu. Jadi salah satu untuk mencegah penularan TBC atau menjadi TBC berat adalah dengan vaksinasi BCG itu seperti itu. Ya, kemudian untuk imunisasi selanjutnya adalah polio ya. Polio itu adalah salah satu penyakit yang sudah terbukti hampir punah dengan dilaksanakannya vaksinasi. Iya, betul. Ya, sampai saat ini di Indonesia juga sudah jarang sekali ya ditemukan polio. Ini adalah salah satu contoh keberhasilan vaksin. Nah, mari makanya kita berharap selanjutnya Bapak Ibu di rumah kan melek tentang pentingnya imunisasi ini loh penting. Jadi jangan sampai ada lagi gerakan-gerakan yang menolak vaksin ya. Kita ingat betapa pentingnya vaksin itu untuk kita dan untuk saudara kita ya, seperti itu. Vaksin polio sendiri masih kita berikan di Indonesia karena memang eradikasi polio itu belum 100% ya, walaupun sudah hampir punah tapi belum 100% hilang di permukaan bumi walaupun sudah kategorinya tereradikasi. Kemudian polio itu diberikannya bagaimana kalau yang lainnya disuntikkan ya kan? Kalau polio cukup tetes ya. Kalau di Magetan masih diberikan tetes sampai 3 kali, selanjutnya dilakukan suntik ya, vaksin suntik polio itu sampai 2 kali nanti setelah usia 4 bulan bisa diberikan vaksin suntik yang polio ya, seperti itu. Terus kemudian untuk mencegah polio itu, kemudian yang jadwal berikutnya adalah vaksin imunisasi pentabio ya sekarang. Ada baru denger ini pentabio. Ya, kenapa disebut penta? Karena penta ada 5 di situ. Ada 5 komponen vaksin yang ada dalam satu suntikan ya. Langsung ada difteri, DPT ya kalau dulu kerennya. DPT. Ya, kalau dulu kerennya DPT, tapi sekarang pemerintah sudah membuat vaksin pentabio itu ditambah dengan 2 strain kuman lagi supaya bisa jadi satu suntikan mendapatkan 5 kekebalan langsung penyakit. Jadi isinya tidak hanya DPT sekarang, jadi DPT ditambah dengan 2 komponen lain yakni hepatitis B dan hemophilus influenza tipe B. Nah, kita bahas satu persatu nih ya. DPT dulu ya. D itu difteri. Jadi difteri, pertusis dan tetanus ya dulunya. Nah, difteri ini adalah untuk mencegah kuman difteri ya. Itu menyebabkan mencegah penyakit difteri ya, ditandai dengan demam tinggi, kemudian nyeri tenggorokan, kemudian disertai dengan gejala flu seperti biasa, kemudian didapatkan selaput pada tenggorokannya dan bisa berakibat fatal karena selaputnya bisa sampai menutup jalan nafas dan menyebabkan kematian. Kemudian difteri sudah sangat jarang kasusnya. Pernah terjadi outbreak ya. Outbreak itu kejadian luar biasa. Dulunya sudah nggak ada penyakit ini, sudah berhasil ditekan. Tetapi karena salah satunya karena cakupan imunisasi yang rendah, maka muncul lagi difterinya dan ternyata di Jawa Timur ya.
Di Jawa Timur pernah terjadi outbreak difteri itu sekitar 3 atau 4 tahun yang lalu, sehingga imunisasi yang pentabio atau DPT ini harus dilakukan 1 kali lagi suntikan supaya untuk menekan angka kasusnya, sehingga timbul kekebalan lagi harapannya, sehingga sudah tidak ada penularan yang secara cepat seperti itu. Kemudian komponen lain dari pentabio adalah pertusis ya. Pertusis itu kalau dulunya disebut sebagai batuk 100 hari itu ya, batuk rejan. Jadi kalau kena pertusis ini anak ini akan batuk terus ngikil ya, akhirnya sampai muntah ya. Tapi batuknya lama gitu ya, sampai akhirnya muntah atau sampai dia lupa kalau harus bernafas ya, karena dia batuk terus seperti itu. Pertusis ini juga salah satu yang menyebabkan radang paru ya, sehingga bayi yang kalau terkena pertusis maka gejala yang muncul selain batuk adalah sesak nafas juga ya, sehingga akan berakibat fatal kalau tidak dilakukan imunisasi ini seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah tetanus ya. Tetanus saat ini angka kejadian tetanus juga sudah sangat berkurang ya. Itu tetanus pada bayi yang diakibatkan oleh kuman tetanus karena ibunya tidak diimunisasi TT ya. Kalau sekarang kan suntik TT ya, suntik TT ya. Jadi terkenalnya suntik TT. Kalau mau menikah suntik TT dulu ya. Selain menimbulkan kekebalan ke ibunya ya, mencegah ibunya supaya tidak tertular kuman tetanus ya, tapi ini juga akan memberikan kekebalan ke bayi, sehingga si bayi ketika lahir juga tidak terinfeksi dari kuman tetanus ini ya, Mycobacterium. Jadi bisa tertular dari orang tua ya berarti ya. Jadi kalau ibunya tidak mendapatkan vaksin TT, maka bayinya tidak punya kekebalan, sehingga kalau persalinannya itu tidak steril ya. Kalau sekarang sih semua persalinan ada di tenaga kesehatan ya. Jadi insya Allah angka tetanus neonatorum juga sangat berkurang ya, tetanus pada bayi. Selain itu juga karena si ibu ini sudah dibekali juga vaksinasi TT yang sudah lengkap biasanya ya. Seperti itu. Nah, sama dengan DPT, tetanus ini juga diberikan nantinya ulangan kalau sampai 5 tahun itu sampai 4 kali ya. Seperti itu. Nah, nanti diulang di usia sekolah. Iya. Gitu. Nah, terus selanjutnya adalah komponennya hepatitis B ya. Jadi setelah tadi dapat di saat lahir, hepatitis B akan dilakukan pengulangan ya, sampai sama dengan DPT tadi ya. Harapannya kekebalan tubuh yang dimunculkan nanti di 5 tahun sampai 10 tahun pertama itu sudah bisa mencegah terjadinya penularan hepatitis B. Seperti itu. Terus kemudian HIV lagi. Satu lagi komponen pentabio itu yang terakhir adalah HIV atau Haemophilus influenza tipe B. Jadi itu adalah kuman yang bisa menyebabkan infeksi di radang paru ya, dan kemudian bisa menyebabkan radang otak juga, meningitis ya. Jadi sudah lengkap komponen perlindungan di pentabio ini. Harapannya juga Bapak Ibu tidak perlu khawatir untuk melakukan suntikan pentabio. Ada yang takut demam ya, efek sampingnya memang demam ya, tapi efek samping ini jauh lebih ringan dibandingkan dengan manfaat yang ditimbulkan ya. Manfaatnya jauh lebih besar ya. Resiko atau efek samping vaksinnya bisa kita atasi dengan pemberian turun panas, tapi kalau tidak divaksin kita nggak akan dapat manfaat apapun. Seperti itu. Nah, ini buat para orang tua, jadi jangan takut ya untuk anaknya itu diimunisasi seperti itu. Baik Dok, kita break dulu lagi ya. Buat sahabat Rahasia ada di rumah, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 90,6 FM setelah pesan-pesan berikut ini. Aduh, awak rasanya gringgingan terus. Ada apa tuh Bu? Ini Pak, penyakitku kambuh lagi. Kan sudah dioperasi, kok kumat lagi Pak? Udah, gak
usah keras-keras. Malu, ayo ke rumah Bapak Yusnaidi. Sopo? Bapak Yusnaidi? Aku emoh diajak dolan. Dolan piye? Bapak Yusnaidi itu ahli mengobati berbagai macam penyakit, termasuk penyakit kanker ibu. Benar, Bapak Yusnaidi ahli mengobati penyakit kronis atau menaun, tanpa pijat, tanpa injeksi, tanpa operasi, hanya dengan minum ramuan serta dibantu ilmu kebatinan. Insya Allah semua penyakit bisa kami sembuhkan dalam waktu singkat. Penyakit yang terbukti sembuh: rematik, asam urat, kencing manis, kencing batu, batu ginjal, katarak, kanker payudara, kanker rahim, kanker ganas, kanker jinak, gondok, hernia, turun brok, ambeien, wasir, lumpuh, stroke, prostat, lever, sakit kuning, mah, ulu hati, batuk, TBC, asma, pilek menaun, jantung koroner, lemah syahwat, mani encer, keputihan, tidak punya keturunan, tumor ganas atau jinak, dan lain-lain. Semua penyakit tersebut dapat kami sembuhkan dalam tempo yang singkat dengan pengobatan sistem tradisional modern menggunakan ramuan alami yang sudah digiling halus agar mudah diminum dan bebas efek samping karena ditangani oleh para ahli berpengalaman di bawah pembinaan Dinas Kesehatan. Bapak Yusnaidi buka praktek dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tetap buka. Alamat praktek Jalan Raya Solo Madiun, perempatan Kincang Jiwan atau Timur Taman Ria Iswahyudi. Sasaran dari Terminal Madiun naik Kol jurusan Ngawi atau Magetan, turun di perempatan Kincang. Dari Terminal Mauspati naik jurusan Madiun, minta turun di perempatan Kincang atau Timur Taman Ria atau Jembatan, kurang lebih 500 meter. Lihat papan nama pengobatan tradisional. Bagi Anda kaum wanita, tidak usah malu-malu atau ragu-ragu karena ditangani langsung oleh Ibu Mary. Perumahan Bakti Asri Regency Magetan, hunian sejuk berkonsep Metropolis. Miliki rumah tinggal dan ruko yang nyaman, aman, dan asri dengan model free design untuk model rumah Anda. Perumahan Bakti Asri Regency hadir dengan konsep baru dengan kualitas bangunan dijamin lebih baik dan berkualitas. Rumah lebih bagus dengan luas jalan utama 16 meter dan luas jalan lorong perumahan 9 meter dengan jalur one gate system dan security 24 jam. Perumahan Bakti Asri Regency terletak di poros Jalan Negara dengan luas 11 hektar. Menyediakan rumah dengan model yang eksklusif untuk Anda. Di antaranya tipe 100 2 lantai, tipe 80A 2 lantai, tipe 80B 2 lantai, tipe 62 1 lantai, tipe 51 lantai, tipe 45 1 lantai, dan tipe 36 1 lantai. Dapatkan diskon 25 sampai dengan 35 juta rupiah. Pembelian rumah dapat dilakukan melalui KPR Bank dengan uang muka 10%. Uang muka dapat diangsur 3 kali untuk semua tipe rumah dan bank sesuai dengan keinginan pembeli, atau pembeli secara in-house selama 1 tahun tanpa bunga. Dapatkan sertifikat hak milik. Untuk keterangan lebih lanjut, silakan datang dan menghubungi kantor marketing kami di Jalan Magetan Mauspati, kilometer 4 Magetan dengan nomor telepon 0351 819 7865 dan nomor HP 082 257 780 577. Atau Anda dapat menghubungi Saudari Yunilita di nomor telepon 085 230 451 663. Bakti Asri Regency, hunian sejuk berkonsep Metropolis. Waduh, piye iki Bu? Tanduran parine kok akeh homo werenge. Aduh, piye iki carane ngendhalekno? Mumet kok werenge akeh. Iso-iso gagal panen iki. Tenang, Pak. Tenang. Bapak
rasa kuatir. Saiki Pak, wis ono insektisida Niten 100 SL. Kuwi lho Pak, wingono bahan aktif Nitenpiram, produk saka PT Biotis Agrindo sing ampuh ngendhalekno wereng. Wis terbukti kualitasé lho Pak. Lan yo wis akeh sing nggunakake Pak. Hargane kuwi terjangkau. Walah, mosok to Bu? Ya wis nek ngono, aku tak tuku insektisida Niten 100 SL nek ngono. Niten 100 SL, insektisida juara di kelasnya. Juga sebagai akarisida, cocok untuk hama mereng, kutu daun, kutu kebul, dan trips yang menyerang segala macam tanaman Anda. Efek racunnya lebih kuat, cepat, dan tahan lama. Gunakan Niten 100 SL untuk menghindari gagal panen. Niten 100 SL tidak mudah tercuci hujan serta tidak menimbulkan keracunan pada tanaman. Cukup aplikasi 2-3 kali dengan konsentrasi 2 ml air, hama tanaman keok dan minggat. Niten 100 SL memberi perlindungan lama terhadap tanaman, menuntaskan hama dan wereng. Ayo poro konco tani, sikat tuntas wereng dan hama penghisap pada tanaman Anda dengan insektisida Niten 100 SL. Dapatkan produk Niten 100 SL dari PT Biotis Agrindo di kios rekanan terdekat atau hubungi petugas lapangan ke nomor 0811 352 8123. Rasi 90,6 FM Radio Keluarga Anda. Baik sahabat Rasi, masih di acara ngobrol bareng Rumah Sakit Umum Dr. Saidiman Magetan ya, bersama Dr. Anin ya. Baik dokter, kita lanjut lagi ya. Setelah tadi kita sudah membahas tentang manfaat imunisasi itu apa, seperti itu, dan ini sudah ada yang bertanya ya lewat Facebook kita. Ada Mbak Kiki atau mamanya Dek Safran dari Ngawi ini Mbak Anin ya. Dokter mau tanya, ini karena pandemi, kalau dari lahir tidak ikut posyandu gimana? Tapi untuk imunisasinya tetap ikut imunisasi ke dokter atau ke bidan? Terima kasih. Ya, terima kasih. Sebenarnya kan prinsipnya dimanapun tempatnya itu tidak masalah ya. Asal imunisasi, kemudian pemantauan pertumbuhan, pemantauan perkembangan itu bisa dilakukan dengan baik seperti itu. Mau di puskesmas, mau di posyandu, mau di klinik ataupun di rumah sakit yang menyediakan fasilitas imunisasi, itu tidak masalah. Yang penting kan sudah dilakukan ya, seperti itu. Terus kenapa kok kita selalu berpromosi posyandu nih? Karena di situ yang menjangkau langsung kan ke masyarakat. Jadi tidak perlu repot ya, ada di dekat kita gitu ya. Jadi kemudian yang memberikan imunisasi pun kita juga mengenal dengan dekat seperti itu. Jadi harapannya posyandu itu menjadi salah satu ujung tombak ya kita dokter anak ini yang melakukan upaya preventif pencegahan penyakit. Itu salah satu yang kita andalkan adalah posyandu. Tetapi kalau memang Bapak Ibu sekalian di rumah memutuskan untuk melakukan imunisasi di luar posyandu, itu juga tidak salah ya. Itu nggak apa-apa. Monggo, nggak apa-apa gitu. Yang penting semua aspek pertumbuhan, perkembangan ya, juga imunisasi itu bisa terpantau dengan baik seperti Iya, jadi itu tadi sudah dijawab sama Dokter Anin ya, Mbak Kiki. Jadi nggak apa-apa dimanapun mau imunisasi ke dokter, ke puskesmas atau ke bidan, itu sama saja seperti itu. Walaupun nggak posyandu ya, karena biasanya kan kalau posyandu kan ngumpul-ngumpul kayak gitu ya. Jadi kalau posyandu identik dengan berkumpul dan penimbangan. Iya, biasa timbangan. Ya, yang penting kalau
imunisasinya di tempat lain, maka penimbangan itu juga tetap harus dilakukan. Iya, betul. Baik, ini Dokter Anin ya. Karin mau tanya nih. Biasanya itu kan kalau habis imunisasi, pasti badan anak itu pasti agak anget seperti itu ya, Dok ya. Nah, ini mungkin para orang tua itu takut anaknya diimunisasi mungkin karena itu seperti itu ya. Ya, jadi salah satu reaksi vaksin atau efek samping vaksin itu adalah demam. Itu betul pada komponen vaksin-vaksin tertentu. Jadi yang menyebabkan demam itu adalah salah satunya pentabio tadi ya, imunisasi yang DPT, HIV dan hepatitis B. Ya, tetapi jangan khawatir ya, demam yang ditimbulkan pun dalam 24 jam pertama, dan kita bisa mencegahnya dengan pemberian bukan mencegahnya. Jadi kalau terjadi demam jangan khawatir, bisa diberikan penurun panas ya, obat penurun panas biasanya diberikan 1-2 kali, demamnya akan mereda seperti itu. Jadi jangan khawatir terlalu berlebihan ya. Saya selalu bilang bahwa manfaatnya ini jauh lebih banyak daripada Bapak Ibu takut-takut seperti itu. Nah, ini terus buat Dokter Anin ya. Tadi kan punya misi. Misi seperti itu. Nah, ini mungkin punya pesan yang disampaikan untuk para orang tua ini. Dokter Anin kan banyak teman saya itu juga ada gitu ya, Dok. Kayak menolak vaksin gitu loh, menolak imunisasi berkata gitu. Ngapain imunisasi, orang anak saya sehat seperti itu, ngapain kok disuntik-suntik malah sakit seperti itu. Mungkin gimana ini pendapat untuk Dokter Anin? Iya, mungkin sebelum kita membahas tantangan imunisasi selain pandemi adalah anti vaksin ya. Sebelum membahas itu saya lanjutkan dulu Mbak. Tadi itu kan imunisasinya yang wajib kurang 1 nih. Oh iya. Ya, kurang 1 yang belum dibahas yang wajib adalah imunisasi campak dan rubella. Campak. Belum kita bahas. Ya. Jadi imunisasi campak dan rubella itu juga diberikan dalam satu waktu, sudah jadi satu komponen ya. Kalau dulu itu campak aja ya, sekarang digalakkan sudah masuk rubella ya. Nah, imunisasi campak itu mencegah terjadinya infeksi campak. Ya, campak sendiri itu bisa menyebabkan banyak komplikasi ya, juga bisa menyebabkan radang paru, sehingga kalau terjadi pada anak-anak kita sangat berbahaya ya, bisa sampai menyebabkan kondisi yang sesak nafas ya, kemudian bisa kalau memang ada komplikasi lain juga bisa sampai ke hal yang fatal seperti itu. Nah, imunisasi campak ini cukup aman ya, walaupun demam itu bisa terjadi, tapi biasanya di hari ke-5 sampai hari ke-7 setelah imunisasi, dan demamnya pun ringan. Terus komponen tambahan lain yang ada di vaksin campak saat ini adalah rubella. Mungkin beberapa Bapak Ibu di rumah mempunyai anak yang berkebutuhan khusus ya, yang salah satunya penyebabnya adalah penyakit rubella kongenital ya. Infeksi kongenital rubella ini terjadi kalau si ibu saat kehamilan trimester 1 ataupun 2, saat terjadi perkembangan janin, dia terinfeksi rubella. Rubella ini cuman bergejalanya demam ya, kemudian timbul ruam. Nah, si ibu saat hamil ini tertular dari siapa? Tentunya anak-anak yang mengalami gejala penyakit rubella. Nah, supaya kita tidak memiliki dampak ya, kalau ibu hamil pengennya lahirnya anaknya sehat kan, maka salah satu tujuan dari rumah vaksin rubella adalah supaya anak-anak kita ini terhindar dari infeksi rubella, sehingga dampak jangka panjangnya infeksi rubella ini bisa semakin tertekan dan ibu hamil kita bisa melahirkan generasi yang sempurna, yang sehat, yang sehat ya kan. Pengennya tidak ada kecacatan ya. Salah satu mencegahnya adalah dengan vaksinasi rubella yang kita berikan di usia 9 bulan dan 18 bulan seperti itu.
Nah, untuk ibu hamilnya sendiri tuh dok ya, tadi kan mungkin bisa tertular dari orang lain, anak-anak tadi ya. Apakah ibu hamil itu perlu divaksin juga itu dok? Jadi untuk vaksin rubella sendiri rekomendasinya diberikannya nanti 9 bulan, 18 bulan dan nanti diulangi di usia sekolah. Harapannya itu akan menimbulkan kekebalan sampai dewasa seperti itu, sehingga tidak ada lagi penularan kasus rubella yang di ibu hamil seperti itu. Iya. Terus ini lanjut lagi soal tadi yang anti vaksin. Baik. Memang anti vaksin ini tantangan kami di dokter anak ya, untuk bagaimana membuat para anti vaksin ini bergerak kembali hatinya untuk bisa melakukan vaksinasi, atau paling tidak udahlah nggak usah keluar anti vaksin. Mungkin gini dok, kalau memang anaknya nggak pengen divaksin, ya udah buat diri sendiri aja gitu, nggak usah ngajak teman. Iya, itu simpelnya seperti itu ya Mbak. Tapi PR banget, kita pengennya juga teman-teman yang anti vaksin itu juga kembali bisa menggerakkan anaknya untuk melakukan vaksinasi. Mungkin perlu disadari Bapak Ibu sekalian di rumah, efek jangka lama vaksin itu tidak dirasakan saat ini seperti itu. Ya, kita di awal tadi sudah cerita sejarah bagaimana polio akhirnya tidak ada. Itu salah satunya adalah kalau Karin ingat tuh zaman dulu memang banyak gitu ya dok, yang kakinya nggak lurus, lumpuh layu ya kan. Lumpuh layu itu kejadiannya dulu banyak sekali. Kemudian campak itu juga banyak ya. Terus apalagi ya, banyak kasus-kasus cacar air ya, chicken pox itu kan sudah banyak tidak ada sekarang kasusnya, hampir tidak ada, karena salah satunya adalah karena keberhasilan imunisasi. Maka saya pesan himbau di sini, mungkin teman-teman yang saat ini memang menolak gerakan imunisasi, ingatlah bahwa dengan teman-teman melakukan imunisasi, satu anak itu akan menyelamatkan anak-anak yang lain. Seperti itu. Belum tentu mungkin anak Anda saat ini sehat karena anak yang lain juga tidak sakit karena imunisasi. Seperti itu. Mari sama-sama kita saling menjaga. Ya, kita lakukan imunisasi anak kita, maka kita akan melindungi anak-anak yang lain. Anak-anak dari anak-anak lain ini terlindungi, maka akan melindungi anak seluruh dunia. Seperti itu. Dan ini kayaknya waktunya udah hampir habis. Nggak terasa banget ya dok, udah hampir 1 jam ini ya. Mungkin Dokter Anin ini punya pesan yang ingin disampaikan untuk sahabat Rasi yang di rumah. Monggo. Ya, jadi singkat pesan saya bahwa mari penuhi hak anak kita. Salah satu hak yang harus dipenuhi adalah hak untuk sehat. Ya, untuk sehat banyak jalannya. Salah satu untuk mencegah penyakit adalah dengan imunisasi. Maka saat ini penuhilah hak hak anak Anda untuk imunisasi. Iya, baik. Terima kasih buat Dokter Anin ya. Semoga tadi pesan-pesan yang disampaikan oleh Dokter Anin ini bermanfaat ya buat sahabat Rasi yang ada di rumah. Jadi jangan takut imunisasi atau vaksin ya, dokter ya. Baik, dan Karin tuntaskan dulu sahabat Rasi perjumpaan kita di acara ngobrol bareng untuk kesempatan siang hari ini ya. Dan akhirnya dari kawasan MT Haryono Format 13 Magetan, Karin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda simak ngobrol bareng. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Rasi FM, memainkan tembang terbaik di Magetan. Rasi Radio FM Magetan, Family Radio, radio keluarga Anda. HP sampean muni kuwi lho, ndang diwaca to Kang, menawa nek penting.